kita sesuai dengan acara. Kepada Pak Alfius Sabon, saya serahkan ke Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Yan untuk moderator kita pagi ini. Secara langsung nanti dimoderatori oleh Pak Pion Ratuloli, Ketua Agupena Flores Timur, sampai akhir acara nanti dimoderatori oleh Pak Pion secara langsung. Siap Pak Kabit. Ya. Sudah ya, saya boleh masuk ya sekarang. Saya boleh masuk ya Pak Alfius? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Soleh Kadir dengan nama Pena Pion Ratuloli sebagai Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur. Saat ini saya berada di lembaga pendidikan tempat saya mengajar di SMP Negeri 1 Adnara Timur di Desa Lamhala Jaya. Nah, dari sini saya akan mengajak kita semua untuk mendengarkan pengumuman hasil lomba mendongeng secara virtual yang dilaksanakan oleh Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur pada beberapa waktu sebelumnya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Demisioner Pak Maximus Masantian bahwa esensi dari pelaksanaan kegiatan lomba mendongeng secara virtual ini sesungguhnya adalah sebuah ruang untuk bisa memberikan tempat kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan diri, mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minat pada bidang seni, terkhususnya pada storytelling atau bagaimana mereka bercerita atau berbicara di depan umum. Nah, keterampilan kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan. Keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, salah satu diantaranya adalah keterampilan berbicara. Mengapa keterampilan berbicara ini penting? Karena keterampilan berbicara atau storytelling atau mendongeng itu menjadi salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, apalagi seorang pemimpin. Nah, kaitan dengan kemampuan mendongeng. Kemampuan mendongeng juga merupakan kemampuan berbicara yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa memverbalkan apa-apa yang dilihat secara dalam bentuk abstrak, kemudian memvisualisasikannya kepada para penonton. Nah, kaitan dengan itu bisa. Apa itu dongeng? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa itu merupakan sebuah cerita khayalan yang ditulis oleh seorang pengarang dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter di dalam cerita tersebut sehingga ketika selesai membaca cerita tersebut oleh itu adalah nilai-nilai. Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia Cabang Kabupaten Flores Timur, saya mengharapkan agar peserta didik menjadi pendongeng dalam kegiatan ini, perlombaan ini, bisa memahami dongeng tersebut tidak secara tekstual semata, tetapi mampu untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas dari dongeng tersebut ke dalam diri, sehingga dalam perjalanan kehidupan nantinya ada efek yang bisa dihasilkan dari yang sebelumnya mungkin memiliki sikap antipati, tidak terlalu peduli, belum care, belum terlalu menunjukkan sikap kasih sayang. Harapannya adalah dengan mempelajari dongeng tersebut, nilai-nilai itu tumbuh dan menjadi sebuah entitas dari seorang peserta didik tersebut. Nah, bagian berikutnya sebagai Ketua Agupena juga saya menyampaikan
provisiat kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Ya, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah ruang aktualisasi, berkompetisi sekaligus mengasah bakat dan kemampuan. Ini adalah ruang untuk bisa menempa diri, sehingga saya menyampaikan provisiat kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini ada nilai-nilai yang bisa dipetik. Yang kedua, sebagai Ketua Agupena juga saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung peserta didiknya untuk mengikuti lomba mendongeng secara virtual ini. Saya mengutip sedikit perkataan dari Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan Nasional. Beliau mengatakan bahwa orang tua bercerita tentang masa lalu, anak-anak bermimpi tentang masa depan. Nah, kesempatan saat ini ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah adalah ruang atau kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menanamkan mimpi di kepala anak-anak untuk menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Sehingga saya menyampaikan provisiat terima kasih kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang telah mendukung peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba mendongeng secara virtual ini. Berikutnya, di depan, di samping atau di belakang murid yang hebat itu ada guru yang luar biasa. Nah, saya menyampaikan terima kasih kepada pembina yang pendamping, yang gigih, yang konsisten, yang kuat, tidak pantang, tidak menyerah dalam menggodok anak-anaknya yang kita tahu bahwa di usia SD atau bahkan di usia SMP mungkin saja belum memiliki pengalaman dalam mendongeng. Tetapi ketika dibina oleh orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan mendongeng yang baik, maka pasti orang-orang itu akan melahirkan orang-orang generasi muda yang lebih hebat lagi. Terakhir, saya menyampaikan sebagai penyelenggara, menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, terutama kepada anak-anak peserta didik, peserta yang mengikuti lomba ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada kita semua dan selamat mengikuti acara pengumuman lomba mendongeng secara virtual Asosiasi Guru Penulis Indonesia Cabang Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Demisioner Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur, Pak Maximus Masankian. Saat ini beliau sedang berada di atas kendaraan dari Flores Timur menuju ke ND, karena ada kegiatan yang harus beliau ikuti. Mungkin kita bisa terhubung dengan beliau. Saya coba kontak beliau dulu. Pak Maksi, Pak Maksi bisa mendengar suara saya? Pak Maksi belum muncul ya? Ya, saya coba lagi dulu Pak Maksi. Ya, nampaknya Pak Maksi belum tersambung ya. Oke, baiklah. Karena Pak Maksi belum tersambung, kesempatan berikutnya adalah kita akan mendengarkan sepatah kata dari Dewan Juri yang seharusnya kesempatan kali ini akan kita dengarkan sepatah kata dari Koordinator Dewan Juri, yaitu Pak Silvester Petarahurip. Namun karena saat ini beliau sedang mengikuti kegiatan yang penting berkaitan dengan kedinasan beliau di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, sehingga beliau menitipkan sambutannya ini dibacakan oleh Pak Alfius Sabon. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya, sebelum masuk ke pengumuman kejuaraan, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Alfius Sabon untuk membacakan catatan yang diberikan oleh Koordinator Dewan Juri. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Pion Ratuloli. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kita membacakan
beberapa catatan penting dari Dewan Juri yang pada saat ini juga berhalangan mengikuti kegiatan pada waktu yang sama. Catatan juri terkait lomba mendongeng tingkat SD dan SMP yang diselenggarakan Agupena Cabang Flores Timur tahun 2020. Kami juri memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, sekolah, serta kepada adik-adik yang telah berpartisipasi sebagai pendongeng dalam lomba ini. Kami juri melihat ini sebagai proses yang sangat baik dalam menggali kasana cerita-cerita yang ada di daerah kita. Cerita merekam ingatan dan pengalaman kolektif masyarakat kita. Oleh karena itu, mendongeng menjadi literasi budaya dan pengetahuan lokal yang strategis. Kami memberi sejumlah catatan yang diperhatikan demi perbaikan ke depan. Pertama, terkait dengan pemilihan cerita sebagai bahan dasar. Bahwa untuk sebuah lomba, tentu mesti dipilih cerita yang menarik, diadaptasi bahasanya, dikemas kalimat-kalimatnya, sehingga lebih komunikatif dan enak dinikmati. Kedua, bagaimana cerita itu dibawakan atau dihidupkan dalam bercerita. Tentu diperhatikan pengucapannya seperti jeda, tekanan atau aksentuasi, irama, artikulasi, intonasi, dan tempo. Singkatnya, kemampuan membuat orang terpikat, terus berminat, hanyut dalam apa yang kita kisahkan. Ada totalitas ekspresi dan komunikasi di sana. Bagaimana kita bisa menghidupkan karakter masing-masing tokoh dengan pengolahan suara, penempatan diri, dan perpindahan posisi, blocking and moving. Pengolahan mimik, gestur, gestikulasi, dan sebagainya. Yang ketiga, soal penggunaan properti dan musik serta kostum yang dalam bercerita. Yang perlu diperhatikan, pemanfaatan kostum, properti, musik harus mendukung, menguatkan, menghidupkan, memberi kejutan, dan memperindah cerita. Bukan malah mengaburkan dan membuat pendongeng jadi kesulitan mengelola irama serta aliran kisah yang diusungnya. Keempat adalah pilihan media. Jika dongeng ini dilaksanakan melalui media digital, perekaman yaitu video, maka teknik pengambilan gambar, pendetilan atau pembesaran seperti zoom, medium, close up, dan lain-lain mesti diperhatikan demi kenikmatan visual bagi yang menonton. Dengan kata lain, efektivitas, gagasan, dan strategi visual sangat penting di sini demi maksimalnya penyampaian pesan kisah. Terima kasih banyak. Semoga lomba serupa bisa rutin ke depannya dengan penampilan, pendokumentasian, serta pengarsipan yang baik, sehingga mendongeng menjadi produk pengetahuan yang sangat berguna bagi revitalisasi dan reaktualisasi kasana cerita kita, bagi edukasi generasi muda dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Larantuka 16 November 2020, Ketua Tim Juri Sylvester Petara Hurit. Baik, demikian catatan dari juri. Ya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Alfius Sabon yang baru saja membacakan sambutan sepatah kata dari Koordinator Dewan Juri. Sedikit mengingatkan kita bahwa Dewan Juri dalam perlombaan ini ada 3 orang, yaitu pertama Sylvester Petara Hurit. Beliau adalah PNS pada lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Beliau juga adalah seorang pegiat teater dan pemilik Nara Teater. Beliau juga sebagai seorang sarjana kesenian khususnya di bidang pementasan. Yang kedua adalah Dr. Lani Koro.
Beliau adalah salah satu pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri di Kupang. Selain itu, dalam dunia seni beliau adalah pendiri sekaligus aktris pada teater perempuan biasa Kupang. Beliau sudah bergiat dan melakukan touring teater di beberapa tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya adalah Oni Tukan. Beliau ini adalah seorang pendongeng yang luar biasa yang memiliki kemampuan untuk bisa membahasakan dongeng yang bentuknya secara tertulis ke dalam bentuk peragaan pementasan yang luar biasa. Nah, terkait dengan catatan yang disampaikan oleh koordinator Dewan Juri tadi, ada banyak hal yang disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemampuan public speaking. Bagaimana seorang pendongeng harus memiliki kemampuan untuk berbicara yang baik. Artikulasi, yaitu penyebutan setiap kata dengan jelas, kemudian intonasi, nada di saat bercerita, kemudian penjedaan di saat kapan mana dia harus menarik dan kapan mana dia harus berhenti. Kemudian bagian yang kedua yang tidak kalah penting, karena dongeng ini disaksikan secara virtual, ditayangkan secara virtual, maka harus pula memperhatikan bagaimana cara pengambilan gambar, kemudian cara mengedit gambar agar gambar ini benar-benar memiliki pesan yang connect dengan dongeng yang disampaikan. Nah, ini hal-hal yang disampaikan oleh koordinator Dewan Juri, dan ini saya rasa merupakan ilmu yang berharga bagi kita semua, terutama peserta didik yang menjadi peserta pada lomba mendongeng ini. Terima kasih kepada Dewan Juri. Kami dari keluarga besar Agupena Flores Timur menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kontribusi positif dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami sadari bahwa tanpa dukungan dari para Dewan Juri yang merupakan orang-orang hebat di bidang teater dan mendongeng, kami Agupena tidak mampu untuk menyelenggarakan kegiatan semaksimal ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, dan kami pula menyampaikan permohonan maaf jika pelaksanaan perlombaan ini ada komunikasi yang mungkin tidak intens kami lakukan, atau ada hal-hal yang kami sampaikan kurang berkenan. Mewakili teman-teman penyelenggara, saya menyampaikan permohonan maaf. Baiklah, Bapak Ibu dan peserta sekalian, bagian berikutnya adalah pembacaan surat keputusan lomba mendongeng secara virtual. Bagian ini yang kita tunggu-tunggu. Kira-kira siapa yang nanti akan menjadi juara? Dari kategori SD siapa yang juara, dari sekolah mana, dari kategori SMP peserta atas nama siapa, kemudian dari sekolah mana. Kita sudah tidak sabar untuk mengikuti jalannya pengumuman ini. Namun sebelum mendengarkan pengumuman ini, saya ingin berbincang dulu dengan beberapa orang yang ada dalam Zoom ini, dalam meeting ini. Yang pertama saya ingin berbicara dengan salah satu peserta. Sebentar. Saya akan meminta tanggapannya sebelum dibacakan pengumuman. Maksud saya adalah tanggapan, mengapa saya meminta tanggapan ini sebelum adanya pengumuman, agar ini benar-benar menjaga kemurnian dari perlombaan ini, tidak ada dusta di antara kita. Oke, pertama mungkin saya minta, dari pesertanya mungkin tadi ada yang sempat keluar. Oke, mungkin saya langsung ke pendamping dulu. Saya ke pendamping dulu. Saya meminta tanggapan dari pendamping MTS Negeri 2 Flores Timur, Kak Umi. Nah, Kak Umi mungkin bisa memberikan catatan sedikit, bagaimana tanggapan Kak Umi tentang perlombaan ini? Apa saja kendala yang dihadapi di saat mendampingi peserta? Saya persilakan Kak Umi, MTS Negeri 2 Flores Timur. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Mohon untuk bisa menyalakan mikrofonnya dulu.
Ya, mohon maaf Ibu Umi, suaranya belum terdengar. Mohon bisa mengaktifkan. Ya, sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Ya. Ya, bagaimana tanggapan guru pendamping atas kegiatan perlombaan mendongeng secara virtual ini? Apa tanggapan? Dari saya, ya, menanggapi positif sekali kegiatan yang dilakukan oleh Agupena Kabupaten Flores Timur deh. Ini terus terang ini untuk pertama kalinya bisa ikut lomba, ya khususnya di pelajaran bahasa Indonesia saya deh. Saya senang sekali bisa sertakan siswa saya, terutama di Solor ya, kami di bagian paling ujung jarang ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi terima kasih banyak untuk panitia penyelenggara Agupena Kabupaten Flores Timur yang bisa mengikut sertakan walaupun keadaannya dadakan, cuma 2 minggu persiapan, tapi alhamdulillah bisa dipercayakan. Kami juga bisa tampil. Terima kasih banyak. Juara bukan bukan tujuan kami yang utama. Oke. Mungkin jaringan ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendamping dari dikembangkan minat dan sebagainya. Jadi MTS Negeri 2 Flores, ya. Selanjutnya mungkin kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendamping MTS Negeri 2 Flores Timur yang saat ini sedang yang baru saja menyampaikan tanggapannya dan saat ini mendampingi peserta yang duduk di sebelah kanannya. Mudah-mudahan juara, kami mendoakan. Selanjutnya ada dari SDI Semar, Yuliana Ndajang. Minta maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Ya, tadi nampaknya keluar ya. Oke. Berikutnya saya minta tanggapan satu lagi dari salah satu. Oke. Iya, sebentar ya, saya cek dulu. Yohanes. Iya. Oke, ini ada beberapa yang belum aktif. Oke. Zihan lalu. Baik, mungkin kesempatan berikutnya saya minta satu tanggapan lagi dan kali ini saya minta tanggapan dari ya. Ini ibu dari, minta maaf, yang menggunakan nama kodenya E5450. Mungkin satu orang bisa memberikan tanggapan. Ya, boleh peserta yang menyampaikan tanggapannya atau boleh guru pendamping yang memberikan tanggapannya. Saya persilakan dari E5450. Ya, saya kasih pertanyaan dulu. Kira-kira selama melatih, membimbing dan mendokumentasikan video lomba mendongeng ini, kira-kira apa saja kendala selama kegiatan tersebut? Ya. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru pendamping ketika mengikuti proses latihan sampai pembuatan video? Oh, tidak terdengar ya suara saya? Iya, diulangi saja Pak Ketua. Oke, ya. Saya mau minta tanggapan apa saja yang dihadapi oleh tantangan apa saja yang dihadapi atau kendala apa saja yang dihadapi oleh guru pendamping dalam mendampingi peserta didik
selama latihan dan pada saat pendokumentasian video. Silakan, apa saja kendala? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari SMP Negeri 1 Adunara Barat, Ya. Pak Ketua Agupena Flores Timur, yang saya hormati, dan rekan-rekan guru dan adik-adik peserta. Terkait dengan kendala yang dihadapi pembimbing di sekolah pada saat sepanjang proses kegiatan perlombaan ini, itu yang pertama mungkin karena kita masih ada di situasi pandemi COVID ini, sehingga yang pertama kami memang kesulitan mencari peserta didik ini, tetapi dengan semangat dan kerjasama dari guru-guru pembimbing yang lain, tim, sehingga anak-anak bisa dihubungi, dan sepanjang kurang lebih 1 bulan proses latihannya hampir tidak ada kendala, hanya pada saat proses pengambilan video saja yang agak kendala, karena memang kami belum terlalu mahir saat pengambilan video itu. Itu saja yang mungkin kendala yang kami hadapi, Pak Ketua. Oke, terima kasih kepada pendamping dari SMP Negeri 1 Adunara Barat ya. Iya, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Salam hormat buat peserta, pembina, dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, siap, Pak Ketua. Oke, selanjutnya itu tadi kita telah dengarkan ada banyak kendala, apalagi di masa pandemi ini, di mana untuk karena sekolah pembelajaran tatap muka ditiadakan, sehingga sekolah cukup kesulitan menghubungi peserta didik, dan kendala itu juga telah dilalui. Proses latihannya berjalan sampai dengan proses pendokumentasian. Kendati pun dalam pendokumentasian tersebut pembina atau pendamping belum memiliki pengalaman lebih untuk mendokumentasikan, namun berkat semangat, berkat optimisme, berkat kerja keras, bisa mengikuti perlombaan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman hasil perlombaan lomba mendongeng secara virtual Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur. Kita semua mendoakan semoga apapun hasilnya bisa kita terima dan menggembirakan kita. Saya memetik ungkapan dari pembina MTS Negeri 2 Flores Timur tadi, kejuaraan itu bukanlah menjadi tujuan dari penyelenggaraan keikutsertaan perlombaan ini, namun partisipasi dalam perlombaan ini menjadi tujuan sekaligus penyemangat bagi peserta didik dan lembaga pendidikan tersebut. Baiklah, untuk acara pengumuman perlombaan ini kita lewati tahap pembacaan SK, surat keputusan rapat Dewan Juri, yang akan dibacakan oleh Ketua Bidang Humas, Publikasi, dan Apresiasi Seni Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur, Pak Alfius Sabon. Pak Alfius Sabon, kami persilakan untuk membacakan surat keputusan Dewan Juri. Terima kasih Pak Ketua, sekaligus kita yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Kita akan mendengar hasil keputusan Dewan Juri tentang nominasi juara Lomba Mendongeng Virtual Cerita Rakyat NTT. Baik, saya akan membacakan SK keputusan para Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri Lomba Mendongeng Virtual Cerita Rakyat NTT kategori SDMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agupena Flores Timur tahun 2020. Kita mulai dari peringkat ketiga. Peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1124. Nomor urut peserta 2. Siapakah dia? Dari Sekolah SD Impres Super Semar dengan judul cerita
Jedo Pare Tonu Ujo. Kita berikan pertanyaan ya. SDI Super Semar. SD Impres Super Semar. Host bisa berikan singkat videonya. Hadir. Yes. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Hadir. Yes. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Hadir. Yes. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Kami semua hadir. Silang suara sih. Oke, mantap. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Demikian video dari Yakoba ceritanya Jedo Pare Tonu Ujo. Terima kasih. Juri yang berikut tentang kategori oleh nomor urut peserta ke 9 jumlah nilai 1130. Siapakah dia? Dia Sartika T, asal sekolah di Impres Loko ID dengan judul cerita asal usul Kampung Mauke. Minta maaf. Untuk adik Maria Nadia Sartika T dari Kabupaten Ende. Ya, minta maaf. Dari sekolah apa? Dari sekolah apa? Bisa diulangi? Asal sekolah SD Impres Lokodoko. Dari Ende ya? Ya, dari Ende. Oke, selamat dari Ende. Pak Hos bisa tampilkan si videonya. Ya, dari sekolah apa? Dari sekolah apa? Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkapku Maria Nadia Sartika T. Aku biasa disapa Nadia. Aku sekarang duduk di bangku kelas 6 pada SD Impres Lokodoko, Kecamatan Punak, Kabupaten Ende. Teman-teman, di sini aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Kampung Mauke yang berada di wilayah Kabupaten Nagekeo, Pulau. Cerita ini ambil dari majalah anak Unang. Daerah Mauke, Nagekeo, hiduplah sepasang suami. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, mantap. Video singkat dari peringkat kedua atas nama Maria Nadia Sartika T. Yang berikut peringkat pertama. Peringkat pertama. Peringkat pertama kita masuk. Peringkat pertama dengan jumlah nilai 1178, nomor urut peserta ke-10. Nomor urut peserta 10. Peringkat pertama diraih oleh siswa atas nama Elizabeth Ciwincu
Sungai Ayesesa, berasal dari sekolah SD Impres Lokodoko, Kabupaten Ende. Woi, Kabupaten Ende lagi ya. Elizabeth Cintogi. Terima kasih. Ini Ende Borong ini ya. Ende Borong. Selamat. Oke, bisa ditampilkan. Selamat. Ende. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Elizabeth Cintogi. Saya biasa disapa Ija. Saya sekarang duduk di bangku kelas 6 pada SD Impres Lokoboko, Kecamatan Kabupaten Ende. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Terjadinya Sungai Ayesesa. Terjadinya Sungai Ayesesa. Dari majalah anak Kunang-Kunang. Dahulu kala di Kampung Danga terdapat sebuah bukit. Masyarakat di kampung itu sangat banyak. Kehidupan mereka pun makmur. Mereka percaya bahwa di dalam bukit itu terdapat seorang raksasa. Suatu hari, Mantap ya. ketika masyarakat sedang bekerja, Oke, mantap. tiba-tiba Terima kasih. keluarlah raksasa itu. Ya. Luar biasa ya. Artikulasinya, kemudian permainan intonasi suaranya juga bagus sekali. Vokalnya bagus. Masyarakat jadi sangat ketakutan. Mereka berusaha mengusir raksasa itu karena mengira bahwa ia jahat. Melihat tingkah masyarakat kampung itu, raksasa mendadak. Jangan satu dua. Jangan sampai. Ya, Dia bersatu dengan suaramu. Pasti. Aku tidak jahat seperti yang kamu kira. Bahkan aku akan Luar biasa. Provisial kepada sang juara. Yang Cipta Rakyat EMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agupena Flores Timur tahun 2020. Flores Timur 14 November 2020. Juri 1 Sylvester Petara Hurit. Juri 2 Lani Koro. Juara 3 Antonia Humiliata Tukan. Sekali lagi kita beri aplaus untuk peringkat 1 dan 2 dan 3 untuk kategori SDMI. Yang berikut, Dewan Juri Lomba Mendongeng Virtual Cerita Rakyat NTT Provinsi Tenggara Timur Timur tahun 2020. Kita mulai dari peringkat ketiga. Peringkat ketiga nilai 1150 diraih oleh nomor urut peserta 61. Asal MPK cerita Indah Gunung Iya, Meja dan Wongge. Bisa diulangi nama sekolahnya? Tahu dari SD
Belum terdengar nama sekolahnya Pak Alfius. PK Asunta Kupang. Mohon maaf, Pak Alfius, nama sekolahnya belum terdengar jelas. SMPK Santa Maria Asunta Kupang. Oh, Asunta Kupang. Iya. Profesor. Nama Adet Yani Mau. Host, tampilkan video singkatnya. Ya. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Petra Detriani Mau dari SMP Katolik Santa Maria Asunta, Kota Kupang. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan satu cerita yang tak kalah menariknya dari cerita-cerita yang lain. Cerita ini berjudul Legenda Gunung Iya, Meja, dan Wongge. Cerita ini berasal dari Endelio. Penasaran ceritanya? Simak cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, ada dua orang pria bernama Meja dan Wongge beserta satu orang wanita yang bernama Iya. Ia mempunyai wajah yang sangat cantik. Karena wajah Ia yang sangat cantik dan mempesona, maka tidak heran jika ia menjadi bunga di Ende. Seluruh pria di Ende berusaha untuk mendapatkan cintanya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadikan ia sebagai kekasih hati, termaksud Meja dan Wongge itu. Dari Asunta Kupang, namun ia memilih Meja daripada Wongge yang memang berwatak kasar. Pinangan Meja pun disambut dengan baik oleh ia, sedangkan pinangan Wongge ditolak. Wongge tidak bisa menerima kenyataan ini dan marah besar. Dia pun marah dan berjanji akan menghalangi hubungan antara ia dan Meja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian untuk peringkat 3. Kita masuk ke berikut, yaitu peringkat kedua. Peringkat kedua diraih oleh nomor urut peserta 46 dengan jumlah nilai 1162. Siapa yang diraih? Francisca Sekolah SMPK Santo Gabriel Larantuka dengan judul cerita Batu Beduk. SMPK Gabriel Larantuka. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Francisca Sedeola, biasa disapa Ica. Saya perwakilan dari SMP Katolik Santo Gabriel Larantuka. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Batu Bedaun dari Flores Timur. Mau dengar teman-teman? Nah, begini ceritanya. Alkisah di sebuah desa. Hiduplah seorang janda dengan 2 anak gadis. Yang sulung berumur 11 tahun dan yang bungsu berumur 3 tahun. Pada suatu pagi yang cerah, ketika anak-anaknya masih terlelap, si janda membangunkan anaknya yang sulung dan mengatakan kepada anaknya, jika adikmu bangun, berikanlah bubur yang telah ibu masak. Anaknya pun menjawab, baik Bu. Baiklah, sekarang ibu akan pergi ke pantai untuk mencari ikan. Jangan lupa menyuapi adikmu jika ia bangun. Setelah berpesan demikian teman-teman, si janda itu pun pergi ke pantai. Ketika pulang dari mencari ikan, dari kejauhan ia mendengar suara anaknya yang sedang menangis sesenggukan.
Ibu, ibu, lapar ibu, lapar ibu. Baik, terima kasih. Ini acting bagus semua. Luar biasa. Ya. Nah, yang berikut ini seru ini, peringkat 1. Peringkat 1. Peringkat 1. Jumlah nilai 1.070. Tidak tipis nilai. Diraih oleh nomor peserta 4. Lima Esro Nahak dari sekolah SMPK Santa Maria Asinta Kupang dengan judul cerita Mone Hebeka. Asinta Kupang, Provinsia. Sapu mandi grup ini. Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan, nama saya Hezro Paulus Febrian Nahak. Saya merupakan perwakilan dari Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Maria Asunta, Kota Kupang. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sebuah cerita rakyat dari Pulau Sabu. Cerita ini saya angkat dari buku cerita rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mone Hebeka dikisahkan pada zaman dahulu pernah hidup seorang pemuda bernama Hebeka. Sejak lahir ia sudah menderita cacat tubuh. Dia tidak dapat berdiri tegak. Kakinya pincang, tangan kirinya bengkok, kedua matanya juling, dan cara bicaranya pun gagap. Keadaan Mone Hebeka yang cacat ini sangat membuat malu kedua orang tuanya. Karena itu, cara diam-diam kedua orang tua Mone Hebeka berniat jahat untuk membuang Mone Hebeka ke hutan. Kedua orang tua Mone Hebeka membawa Mone Hebeka ke hutan dengan dalih mencari kayu bakar. Sampainya mereka di tengah hutan, kedua orang tua Mone Hebeka menyelinap dan meninggalkan Mone Hebeka sendirian. Matahari sudah mulai condong ke arah barat. Namun, kedua orang tua Mone Hebeka tak kunjung datang menjemputnya pulang. Mone Hebeka semakin merasa cemas dan takut. Ditambah rasa haus dan lapar yang tidak tertahankan lagi. Mone Hebeka akhirnya mulai menangis dan berteriak memanggil-manggil kedua orang tuanya. Terima kasih. Luar biasa. Teman serta samping kejuaraan perlombaan mendongeng virtual cerita rakyat Nusa Tenggara Timur. Untuk adik-adik yang masuk dalam kejuaraan, kami mengucapkan selamat dan semangat selalu. Teruslah berkarya, teruslah berprestasi. Dan untuk adik-adik yang saat ini belum sempat untuk masuk dalam nominasi juara, agar tetap semangat juga, tidak boleh putus asa, bahwa juara bukanlah target, yang penting bahwa kita boleh berkreasi, boleh berkesempatan untuk mengasah minat dan bakat kita, agar ya oke. Pak Ketua baru masuk ya, Pak Ketua Demisioner. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya mewakili Dewan Juri mengucapkan
Selamat buat para pemenang kejuaraan lomba mendongeng virtual cerita rakyat Nusa Tenggara Timur. Saya beri informasi sedikit tentang perlombaan ini. Perlombaan ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta. Pada saat pendaftaran untuk kategori SMP ada sekitar 87 peserta yang mendaftar, dan untuk kategori SD kurang lebih 17 pendaftar. Namun yang mengirimkan karya untuk kategori SMP 67 orang yang mengirimkan karya berupa video mendongeng, dan untuk kategori SD 10 peserta yang mengirimkan karya berupa videonya. Demikian, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dalam mengelola kegiatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Alfius Sabon yang mewakili para Dewan Juri untuk membacakan surat keputusan Dewan Juri Lomba Mendongeng secara virtual yang dilaksanakan oleh Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Alfius, dan terima kasih pula kepada Dewan Juri yang sudah bersusah payah untuk menyeleksi karya yang lolos sebagai masuk dalam 3 besar, dan ini merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa karena hampir semua peserta itu bagus-bagus semua. Dari tayangan yang kita saksikan di YouTube itu, dari video-video yang masuk, hampir semuanya bagus-bagus semua. Dewan Juri cukup kesulitan untuk menentukan siapa pemenangnya. Tetapi semuanya tetap menjadi sang juara. Tetapi kita harus memilih, ada 3 orang yang terbaik di antara semua yang terbaik. Propisiat kepada para juara, juara 1, juara 2, juara 3 di kategori SD dan SMP. Propisiat juga kepada semua peserta yang telah mengikuti perlombaan ini. Terakhir sebelum kita tutup acara ini, kita akan dengarkan sepatah kata dari Ketua Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur Demisioner, Pak Maximus Masantian. Pak Maksi, kami berikan kesempatan 5 menit untuk berbicara. Silakan Pak Maksi. Halo, selamat siang untuk semua. Selamat siang. Mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan dari Larantuka menuju ke Kabupaten Ende. Mungkin suara saya tidak terdengar jelas. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua peserta didik CNTT dan juga kepala sekolah, rekan-rekan guru pendamping yang telah mendampingi siswanya mengikuti lomba kompetensi mendongeng cerita rakyat NTT tahun 2020. Kami menyampaikan propisiat selamat untuk para pemenang dan menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya untuk dalam kompetisi depan kita tetap memupuk ke ruang-ruang kreasi, panggung-panggung inovasi untuk anak NTT berkarya, sebab mereka adalah generasi muda estafet pembangunan bangsa. Selamat siang untuk kita semua, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Salam untuk semua, dan untuk teman-teman yang di Ende yang meraih kejuaraan, mungkin sore nanti kita bisa kopi darat ya. Saya tiba menginap di Suradikara, besok pagi akan melanjutkan perjalanan ke Tambolaka, Sumba Barat. Salam untuk semua, propisiat untuk Ketua Agupena Flores Timur, adik Pion Ratu Loli, Muhammad Soleh Kadir yang hebat, Pak Kabit Alfius Sabon dan keluarga besar Flores Timur. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam rangkaian proses perlombaan ini. Salam. Oke, terima kasih Ketua Demisioner Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur Pak Maximus Masantian, yang walaupun dalam di atas kendaraan, tetapi masih bisa untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak Maksi. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, itu tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara pengumuman kejuaraan lomba mendongeng secara virtual yang dilaksanakan oleh Agupena Cabang Kabupaten Flores Timur. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan trofi dan piagam penghargaan nanti akan
dihubungi oleh penyelenggara melalui grup WA yang sudah dibuat, dan kepada seluruh peserta yang mengikuti lomba ini dan juga kepada lembaga pendidikan yang ikut serta dalam lomba ini akan diberikan penghargaan, piagam penghargaan keikutsertaan. Sehingga harapannya piagam kesertaan ini atau menjadi peserta ini menjadi bukti otentik bagi peserta didik, bagi sekolah, dan termasuk pendamping. Pendamping juga akan kita siapkan piagam penghargaan yang akan kita kirimkan via pos dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan selamat, sukses untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Pak Ketua Agupena Flores Timur. Jadi ulangan dari siaran kita ini bisa dilihat di Facebook Agupena Flores Timur, sehingga mungkin ada peserta yang masih belum jelas bisa melihat di beranda akun Facebook Agupena Flores Timur. Terima kasih, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Yang lain-lain bisa dibicarakan di grup WA. Selamat siang. Terima kasih, sekian perjumpaan kita pada selamat hari siang. ini. Terima kasih Yang Agupena Flores lain-lain Timur. bisa dibicarakan di grup WA. Selamat siang. Selamat siang. Yang perjumpaan kita pada Selamat siang. yang lain-lain.